Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 24 Juni 2022 terangkum dalam Sumeko News. Warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang dihebohkan dengan penemuan senjata api laras panjang di dalam mobil Honda Brio warna merah bernomor polisi B1305DE pada Jumat pagi 24 Juni. Mobil tersebut diduga ditinggalkan pemiliknya lalu membuat curiga warga dan juru parkir termasuk polisi lalu lintas yang sedang mengatur tidak jauh dari lokasi. Menurut Andi, 46 tahun, juru parkir yang juga saksi mengungkapkan kecurigaan terhadap mobil tersebut sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Andi mengatakan ia datang pagi dan posisi mobil memang sudah melintang di depan toko. Posisinya menghadap ke arah bundaran Air Mancur. Awalnya Andi tidak menaruh curiga dengan keberadaan mobil tersebut karena parkir di tempat biasa. Andi menuturkan ia tidak tahu sopirnya ada di mana karena posisi parkir yang ke tengah ia dengan polisi dibantu tukang tampal ban langsung mendorong ke pinggir trotoar serta tidak tahu kalau ada senpi di dalam mobil. Mobil yang diduga milik anggota Polri itu diangkut paksa dengan menggunakan mobil derek ke Mapolrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Anggota lalu lintas yang menemukan kendaraan parkir yang tidak sebenarnya. Kemudian diarahkan parkirnya untuk yang sesuai dengan jalurnya. Dan setelah itu ternyata dikasihkan anggota melihat ada diduga senjata api. Kemudian karena ada hal tersebut kita patut menduga dan mengkhawatirkan, sehingga kita panggillah dari Jihandak untuk melakukan olah TKP. Edu, Sumeko TV melaporkan. Atau senjata atau tidak. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo meminta kepada pegawai aparatur sipil negara setiap bulan sekali untuk mengumpulkan infak Rp2.000. Menurut Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, tujuan kegiatan tersebut untuk berbagi kepada masyarakat sekitar masjid yang membutuhkan ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah. Program salat subuh berjamaah yang dilakukan berupa meningkatkan doa dan usaha untuk para pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Palembang yang akan dimulai pada tanggal 3 Juli 2022. Dengan harapan program ini bisa meningkatkan kinerja pegawai aparatur sipil negara lebih baik. Jadi kita bersama para pejabat pemerintah Kota Palembang, bersama camat, kemudian pimpinan puskesmas, untuk konsolidasi terkait dengan kegiatan subuh berjamaah. Insya ini kan kita mulai tanggal 3 Juli di hari Minggu dengan acara tambahannya dalam berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari kita kan. Terus namanya anak yatim dan piatu. Terus Pak, rencana kita kegiatannya apa saja Pak? Salah satunya Pak. Ya itu tadi. Terus berjamaah, kemudian berbagi kepada masyarakat. Jadi kami menghimbau kepada ASN ada 11.000 Kota Palembang ini. Kalau 2.000 saja tidak kita kumpulkan, ini artinya sangat besar kan. Hampir 22 juta kan. Sekali pertemuan, nah ini kan kita kemas nanti mungkin setiap 2 bulan sekali kegiatan. Terus kemana saja nanti Pak? Untuk masyarakat atau untuk siapa Pak? Untuk saluran 2.000? Ada di sekitar masjid kiranya membutuhkan uluran tangan. Terus harap nanti kan yang pertama ini kita sembako kan. Mungkin di yang kedua nanti tergantung dari kebutuhan. Misalnya kursi roda, misalnya hal-hal yang lain kan. Himbauannya untuk ASN Pak? Ya, untuk kami berharap kepada ASN untuk mendukung program ini. Karena insya Allah kan terkait dengan 2 kegiatan unggulan pemerintah Kota Palembang, saya kira ini menjadi roh daripada keberhasilan. Karena kaitan dengan gotong royong itu dalam usaha kita, kaitan dengan sholat subuh berjamaah itulah doa. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Dengan doa dan usaha. Siap. 8 orang komisioner dan sekretaris Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musirawas Utara
resmi menyandang status terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kegiatan Kabupaten Bawaslu Muratara tahun anggaran 2019-2020. Kedelapan terdakwa dihadirkan secara visual dari balik layar monitor sidang oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Lubuk Linggau di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang guna mendengarkan pembacaan dakwaan dari JPU. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Efrata Happy Tarigan SHMH, Jumat 24 Juni. 8 terdakwa tersebut yakni Munawir, Ketua Bawaslu Muratara, M. Ali Asek, anggota Bawaslu Muratara, Paulina, anggota Bawaslu Muratara, SZ Bendahara Bawaslu Muratara, dan Kuku Reksa Prabu, staf Bawaslu Muratara. Kemudian Tirta Arisandi, Hendrik, dan Aceng Sudrajat. Ketiganya saat itu merupakan koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Muratara. Sebagaimana dakwaan JPU Lubuk Linggau, para terdakwa disangkakan telah melakukan korupsi dana hibah di tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 2,5 miliar dari nilai total hibah yang dikucurkan Pemkab Muratara 9,5 miliar untuk pelaksanaan kegiatan Pileg dan Pilpres di tahun 2019 serta Pilkada Muratara di tahun 2020. Di dalam dakwaan JPU terungkap bahwa dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Bawaslu ada kegiatan yang di markup atau fiktif yang dilakukan oleh para terdakwa. Di antaranya dana hibah tahun 2019 sebesar 136 juta dari total pencairan 200 juta. JPU Kejari Lubuk Linggau Sumarherti saat bacakan dakwaan mengatakan uang itu berdasarkan laporan digunakan diantaranya 40 juta untuk sewa gedung labor komputer SMA Bina Satria untuk seleksi Panwascam Bawaslu Muratara tahun 2019. Namun yang diterima oleh pihak sekolah hanya sebesar 11 juta. Selain itu, lanjut JPU digunakan juga untuk belanja publikasi kegiatan pada penyedia jasa diantaranya media online sebesar 30 juta. Namun nyatanya pembayaran itu fiktif atau tidak ada. Terungkap juga di dakwaan JPU, dana hibah Bawaslu tersebut juga diberikan kepada para terdakwa masing-masing 100 juta atas inisiatif terdakwa Munawir dengan dalih sebagai uang pegangan dan penyemangat kerja. JPU juga menyebutkan setelah disepakati, lalu terdakwa Tirta menyerahkan kepada masing-masing uang sebesar 100 juta tersebut untuk terdakwa Munawir dan Paulina di Hotel Emilia Palembang. Sedangkan Ali Asek, Siti Jahro, Kuku Reksa, dan Tirta sendiri diberikan di kantor Bawaslu Muratara. Atas perbuatan para terdakwa, sebagaimana dakwaan JPU dijerat dengan dakwaan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Usai mendengarkan pembacaan dakwaan JPU, 1 dari 8 terdakwa yakni Paulina melalui tim penasihat hukumnya sepakat akan mengajukan keberatan atas dakwaan JPU yang akan dibacakan pada gelar sidang Jumat pekan depan. Diwawancarai usai sidang, Ahmad Julianto SH sebagai penasihat hukum terdakwa Paulina mengungkapkan alasan bakal mengajukan eksepsi karena menilai dakwaan JPU kurang cermat, kabur, dan tidak teliti. Ahmad Julianto menjelaskan terutama perihal adanya nilai kerugian negara yang disangkakan keadaan kliennya. Jaksa tidak merincikan berapa nilai dan siapa yang menerima tidak dijelaskan secara terperinci dalam dakwaan. Terpisah, Kasipitsus Kejari Lubuk Linggau Yuriza Anton SHMH melalui JPU Sumaherti SH dan Rahmawati SH membeberkan dalam perkara ini salah satu terdakwa bernama Aceng Sudrajat sempat buron saat selama beberapa bulan saat dilakukan pemeriksaan sebelum akhirnya ditangkap oleh tim tangkap buron di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Sumaherti menjelaskan atas perbuatannya sebagaimana dakwaan, para terdakwa terancam pidana minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Ekspresi kebahagiaan tercermin dari wajah Profesor Dr. Insinyur Armina Faryani MSc yang dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Sriwijaya
dalam jabatan guru besar bidang ilmu nutrisi dan makanan ternak pada Fakultas Pertanian Unsri. Profesor Dr. Insinyur Armina Varyani MSc dikukuhkan langsung oleh Rektor Universitas Sriwijaya, Profesor Anis Sagap di Gedung Serbaguna Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, R. Bambang Pramono, Jumat 24 Juni. Profesor Armina Varyani menuturkan ia sangat bahagia setelah dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Sriwijaya dan berharap dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswa dan siap mendukung penuh program Universitas Sriwijaya. Sementara Rektor Universitas Sriwijaya Profesor Dr. Anis Sagap mengungkapkan, syarat utama menjadi guru besar harus mempunyai jurnal reputasi internasional dan perlu potensi poin 300 lebih untuk saat ini. Persyaratan akan nambah terus setiap tahun dan ia berharap Armina Varyani dapat menjadi guru besar yang siap memajukan Universitas Sriwijaya agar lebih baik lagi. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan R. Bambang Pramono mengatakan, ia bangga terhadap Armina yang telah resmi dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Sriwijaya yang berpotensi dan berkarakter, sehingga pendidikan di Sumsel menjadi lebih baik. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel mengajak bersinergi dengan Profesor Armina Varyani untuk bekerja sama dalam mewujudkan program sapi dan hewan ternak lainnya dalam program nutrisi dan makanan ternak terbaik hingga 2025. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.